Satu persatu teman ibu meninggal. Ibu bener nggak apa-apa? Bi mau tinggal sendiri. Ibu kan udah tinggal lama di sini. Hai guys, sebuah film horor Indonesia tahun 2024 yang disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu akan membuat Anda deg-degan dengan jump scare-nya. Tapi sebelum itu, saya sarankan agar teman-teman menonton film ini secara langsung. Lalu bagaimana kisah singkat dari film yang pastinya mempunyai judul ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak alur film selengkapnya. Di sebuah kampung nan jauh di Mato, terdapatlah seorang ibu bernama Siti, dan hanya dialah satu-satunya pemandi jenazah yang ada di kampung tersebut. Ibu Siti mempunyai anak bernama Lela, tapi bukan anak kepala desa, yang selalu diajarkan tentang tata cara memandikan jenazah, berharap ia dapat meneruskan jejak karirnya. Namun pekerjaan ini tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena pasti banyak sekali kejadian mistis yang akan dialami oleh sang pemandi. Bahkan mereka sangat dituntut untuk tidak takut, serta merahasiakan aib dari si jenazah. Singkat cerita, di kampung tersebut terlihat sebuah acara hitanan dari sahabat Ibu Siti yang bernama Ibu Ida. Selain dengan beliau, Ibu Siti pun bersahabat dengan ibu-ibu lainnya, seperti Bu Ana, Bu Teri, juga Ibu Tuti. Diberitahukan kepada seluruh warga untuk datang karena Ibu Ida sunatan. Cucunya maksudnya yang sunatan. Oke? Tak lama di acara tersebut, Ibu Siti pun melihat sebuah pertanda kematian yang akan menimpa kepada Ibu Ida. Dan terbukti setelah acara selesai, Ibu Ida menunjukkan gelagat tidak baik dengan meminta sahabatnya untuk segera pulang dengan alasan kondisi badannya sedang tidak enak. Pamit ya. Saya juga pamit ya Bu, makasih loh ini. Lela pun terlihat datang menjemput Ibu Siti sambil menggunakan payung. Padahal cuaca sedang tidak hujan, sehingga itu menambah dugaan jika di kampung ini sebentar lagi akan ada orang yang meninggal. Kok Bu, Ibu udah datang. Saat perjalanan pulang, Lela dihampiri oleh Arif yang merupakan adik kandungnya. Di sana, Arif meminta izin kepada Ibu Siti untuk merenovasi rumah Rika yang gentengnya sedang bocor. Dan pada saat datang waktu maghrib, Ibu Siti pun segera melaksanakan sholat. Tetapi tiba-tiba, Bu Siti terkejut dengan kehadiran Lela dari belakangnya. Yang ternyata kehadiran Lela di sana hanya sekedar untuk meminta izin karena ia mau belajar makeup pengantin bersama temannya. Gak apa-apa kan nyobain banyak hal? Tetapi Ibu Siti tentu saja tidak mengizinkan hal tersebut, sebab dia ingin Lela lebih fokus menjadi seorang pemandi jenazah. Hal itu dikarenakan profesi ini sudah langka dan turun-temurun dari keluarganya. Terlebih lagi, di desa ini tidak ada pemandi jenazah lain kecuali Ibu Siti. Lela yang merasa kesal lantas ia pergi dan melampiaskannya dengan mengambil berkat dari acara Ibu Ida. Namun saat itu, ia seketika terkejut karena makanannya sudah busuk, bahkan mengeluarkan banyak belatung. Lalu Bu Siti yang mengetahui keanehan tersebut, dia pun bisa merasakan pertanda bahwa di malam ini akan ada warga yang meninggal dunia. Tak menunggu lama, terdengarlah suara dari speaker masjid setempat yang menginformasikan ada salah satu warga mereka meninggal. Dan ternyata itu adalah Ibu Ida, sahabat dari Bu Siti. Bu Siti pun bergegas pergi ke rumah beliau. Tetapi sebelum itu, dia mengingatkan Lela agar tetap berada di dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat.
Ketika hujan deras yang disertai angin, Bu Siti akhirnya sampai di rumah Ibu Ida. Lalu dia pun melihat jenazahnya sangat mengenaskan. Bu Siti lalu meminta warga menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah Ibu Ida. Sementara di sisi lain, Lela yang hendak tidur di kamar, ia pun mendengar sesuatu di atas atap rumah. Dan seketika, entah karena kucing berantem atau dewa petir, atap rumah Lela pun tiba-tiba bolong dan air hujan masuk ke dalam. Tak lama, Arif kemudian datang, lalu dengan segera membantu kakaknya untuk memperbaiki genteng yang bocor. Benar, Mbak. Allah. Setelah itu, Bu Siti terlihat pulang dengan lemas, sehingga Lela segera mengantar ibunya ke kamar. Setelah cukup berenergi, Ibu Siti berjalan ke halaman rumah untuk membakar semua bajunya yang sempat terkena darah dari jenazah Ibu Ida. Lela kemudian bertanya dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Mengapa ia harus melakukan hal itu? Dan kenapa pula Ibu Ida meninggal dalam keadaan banyak darah? Ibu Siti tentu saja tahu penyebabnya. Namun, sebagai pemandi jenazah yang taat aturan, dia dilarang untuk membuka aib pasiennya. Sehingga saat itu, Ibu Siti tidak berkata apapun kepada Lela dan menyuruhnya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Saat hendak membakar baju, tanpa sengaja ia menemukan sebuah foto di saku ibunya. Tetapi foto itu sudah robek menjadi beberapa bagian. Alih-alih dibakar bersama dengan bajunya, Lela malah menyimpan foto tersebut dan beranggapan jika barang itu siapa tahu masih dibutuhkan. Malam semakin larut, dari atas langit terlihatlah sesuatu datang menuju rumah Ibu Siti dan langsung menembus atap rumahnya. Tak lama, muncul bayangan tangan mengerikan yang seketika itu tanpa permisi menyerang Ibu Siti. Ketika waktu subuh menjelang, Lela pun terbangun dan ia sangat histeris melihat sang ibu sudah meninggal dalam kondisi mengkhawatirkan. Telah meninggal dunia Ibu Siti Rodiah binti Amin. Lela yang masih bersedih sampai-sampai lupa waktu, bahkan hari sudah siang pun jenazah ibunya belum juga dimandikan. Para warga berusaha menguatkan Lela agar berani memandikan jenazah ibunya, karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu akan hal ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, Lela yang baru belajar kini harus memandikan jenazah, dan bahkan itu adalah ibunya sendiri. Saat itu, Lela pun mengalami keanehan demi keanehan, yang salah satunya, mata si ibu tidak mau menutup, walau sudah diusap berkali-kali. Sehingga Lela memutuskan untuk mulai berbisik ke telinga ibunya, dan meminta Ibu Siti agar ikhlas meninggalkan panggung sandiwara ini. Lela kemudian mulai melakukan proses pemandian. Namun alangkah terkejutnya dia ketika menemukan sebuah kawat besi di dalam mulut sang ibu. Dan mungkin inilah yang menyebabkan beliau meninggal. Tetapi setelah Ibu Siti dikebumikan, Lela tidak bercerita apapun tentang kawat tersebut, serta berusaha menjaga aib ibunya. Siang berlalu, terlihat Ibu Teri datang ke rumah Ibu Lela dengan niat memberikan uang bela sungkawa. Tapi ketika Lela menghampirinya, tanpa sengaja, Ibu Teri dan warga lain melihat kasur bekas Ibu Siti yang terdapat banyak noda merah. Lalu dari situ, para warga percaya jika Ibu Siti meninggal secara tidak wajar. Aneh memang itu orang baru meninggal kok. Iya Bu Teri nih. Ya kan saya cuma ngerasa. Karena ini aneh benar. Oleh sebab mulut tetangga, Lela pun segera mencuci spray tersebut agar menghilangkan barang bukti. Dan ketika itu, ia menemukan kembali sebuah kawat besi pada gulungan spray ibunya.
Sehingga dari sini, Lela pun semakin yakin jika ibunya meninggal karena disebabkan orang lain. Walaupun sang ibu baru saja meninggal, tetapi Arif sudah terlihat bekerja kembali. Dan kali ini, dia membetulkan kembali genteng bocor yang ada di kontrakan Rika. Bahkan di sana, Rika pun tak segan membantu jika Arif membutuhkan pertolongan. Terlebih lagi, Arif sudah tidak mempunyai sosok ibu. Saat malam tiba, di masjid ada acara tahlilan untuk almarhumah Ibu Ida dan juga Ibu Siti. La ilaha illallah. Tahlilan kali ini disatukan karena mereka meninggal di waktu yang sangat berdekatan. Selain itu pula, keluarga Ibu Ida pun jauh, sehingga hal ini dilakukan agar bisa menghemat waktu. Pada saat tahlilan berlangsung, seketika saja lampu mati. Disusul kemudian terdengarlah para warga membaca zikir dengan sangat cepat. Lalu si Lela melihat sosok astral yang merupakan pertanda kematian untuk ibu-ibu yang ada di sana. Selepas acara tahlil selesai, Lela pun pulang ke rumah. Tetapi ia terkejut tatkala melihat ada sosok ibunya sedang sholat di kamar. Dan tiba-tiba, sosok itu hilang dan tanpa sengaja, Lela menginjak sebuah kawat besi yang membuat kakinya terluka. Malam menuju gelap sempurna, dan kini terlihat ada sesuatu yang datang ke rumah Ibu Ana. Saat itu di dalam rumah, Bimo anaknya Ibu Ana meminta izin untuk pergi merantau kerja di kota. Tetapi Ibu Ana selaku orang tua tampak khawatir, karena nanti akan jauh dari anak semata wayangnya. Gimana kamu kalau nggak ada ibu? Ibu justru khawatir sama kamu. Tak lama, di saat mengobrol itulah, Ibu Ana melihat penampakan makhluk gaib di balik pintu rumahnya. Yang hal ini seperti pertanda jika kematian akan datang menghampirinya. Lalu pada saat Bimo mempersiapkan barang-barang, ya, Ibu Ana seketika diserang oleh sosok misterius dan menyebabkan dirinya berakhir pada saat itu juga. Bimo pun bergegas datang ke rumah Lela untuk meminta tolong memandikan jenazah ibunya. Namun saat itu, Lela sudah tidak mau lagi untuk melakukannya. Jangankan ibu orang lain, ibu sendiri saja, Lela merasa sangat takut. Arif, coba kamu bilang sama mbak kamu dulu, biar mau mandiin. Saat Lela mengurung diri di dalam kamar karena menghindari ajakan baik dari Bimo, secara tak diduga, arwah Ibu Ana datang menghampiri Lela dan terus meminta agar dia mau memandikan jenazahnya. Oleh sebab itu, maka Lela pun terpaksa datang ke rumah Bimo. Makasih banyak, Mbak. Ketika proses pemandian jenazah berlangsung, Lela mengalami kejanggalan, di mana tiba-tiba jenazah Ibu Ana terbangun, lalu menepuk-nepuk perutnya. Dan ternyata, si jenazah memberikan isyarat bila di sana terdapat sebuah kawat besi, yang ketika ditarik, ternyata kawat itu sangatlah panjang. Dua hari kemudian, Lela berniat datang lagi ke rumah Bimo untuk membantu membereskan barang-barang karena dia akan pindah ke kota. Lalu di pertengahan jalan, dia melihat Arif adiknya sudah ada lagi di kontrakan Rika untuk renovasi kamar. Lela rasa Arif memiliki hubungan lebih dengan Rika sebab akhir-akhir ini ia sering melihat adiknya di sana. Dan sesampainya di rumah Bimo, Lela segera membantu mengemasi barang-barang milik Bimo.
Saat itu, Bimo pun bercerita tentang peristiwa kematian ibunya yang cukup aneh. Bahkan, sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhumah terus saja menyebutkan nama Ibu Nur. Kemudian di sana, Bimo memperlihatkan sebuah album foto saat ibu mereka muda dulu. Dan nampak sekali, Ibu Nur ada di tengah-tengahnya. Kakak Bun Raya, kita masih kecil. Diketahui, menurut cerita, jika Ibu Nur dulu adalah teman baik dari ibu mereka semua. Namun sayang, Ibu Nur sudah tidak ada lagi di kampung ini. Hal itu terjadi karena beliau memiliki masalah dengan sahabat-sahabatnya, di mana Ibu Nur dianggap sebagai pengambil alih suami orang. Bahkan dia telah merebut ayah dari Lela dan juga ayahnya dari Bimo. Lela kemudian mulai berpikir, apakah benar tentang semua ini? Bahkan dari semua kejanggalan yang terjadi, di mana kematian ibu mereka karena memiliki masalah dengan Ibu Nur. Walau satu sisi, Lela pun menyadari jika dia telah melihat bukti teror santet yang sama, yaitu kawat besi. Lela yang belum percaya dengan dugaan, yakni Ibu Nurlah pelakunya. Dia pun mencoba mencari penyebab kematian Ibu Ida, yakni teman ibunya yang pertama kali meninggal. Apakah beliau juga mendapatkan santet kawat besi? Jika benar, maka bisa dipastikan Ibu Nurlah pelakunya. Oleh sebab itu, pada malam hari setelah sepi, Lela pun bergegas pergi ke pemakaman untuk menggali jenazahnya. Setelah lama, akhirnya Lela menemukan kawat besi yang dimaksud. Hal ini semakin memperkuat dugaan jika Ibu Nur telah mengirimkan santet kepada teman-temannya. Dan saat merenung itulah, tiba-tiba muncul segerombolan pocica yang seolah menyuruhnya segera pergi dari pemakaman tersebut. Pagi harinya, terdengarlah suara pengumuman dari speaker masjid yang memberitahukan jika makam Bu Ida sudah terbongkar. Dan beliau meminta agar warga kampung segera mengaku, kalaupun melakukannya. Diberitahukan kepada seluruh warga untuk melaporkan kegiatannya semalam. Karena Ibu Ida diacak-acak, maksudnya kuburannya diacak-acak. Ketika Arif pulang, ia melihat lantai rumahnya banyak jejak tanah, lalu menemukan cangkul di bawah ranjang, sehingga dari sini dia bisa menyimpulkan jika Lela lah yang telah membongkar makom Ibu Ida. Mbak kemana semalam? Mbak gali kuburan orang? Lela kemudian menjelaskan jika ia hanya ingin membuktikan dugaannya, apakah Ibu Ida pun mengalami santut yang sama atau tidak. Dan ternyata, Ibu Ida juga terkena santet yang sama, seperti ibu mereka. Sehingga sekarang, Lela sangat yakin jika pelakunya adalah Ibu Nur. Tak disangka, obrolan itu didengar oleh Ibu Terry dari luar rumah. Dan dengan kekuatan bibir emak-emak yang bisa mencapai 120 km per jam. Akhirnya gosip Ibu Nur pun seketika menyebar ke seluruh penjuru kampung. Dan apa mau dikata, sekarang semua warga sudah tahu bahwa Ibu Ida, sahabatnya meninggal karena santut dari Ibu Nur. Rija udah tahu belum gosip di kampung kita? Bu Nadi, sini deh Bu Nadi. Saya dengar sendiri dari Lela. Akibat penyelidikan yang belum tuntas, Lela pun dimarahi oleh Bapak Babinsa karena sudah membuat kegaduhan dan menyebarkan kabar bohong. Bahkan menuduh Ibu Nur sebagai pelaku dari santut ilmu hitam. Di sana, Pak Polisi membantu menjelaskan jika dulu memang benar Ibu Nur sempat tinggal di desa ini. Namun sekarang, Ibu Nur sudah meninggal karena bundir. Dan beliau punya satu anak perempuan yang mungkin saat ini seumuran dengan Lela. Saat malam, Lela pun mencoba mencocokkan foto ibu mereka secara utuh. Dan ternyata benar, foto yang hilang adalah fotonya Ibu Nur. Itu artinya, mereka memang sengaja menyingkirkan Ibu Nur dari ikatan pertemanannya. Ketika Lela tengah tertidur, tiba-tiba terlihat sosok hitam mendatanginya. Lalu, ia pun diserang, dan seketika mamat pada malam itu juga. Tamat. Tapi bohong.
Setelah dimandikan, Lela langsung dikafani dan pada malam itu juga jenazahnya dibawa untuk dikebumikan. Tetapi di dalam keranda, secara tak diduga, jenazah Lela membuka matanya, lalu ia menjerit dengan sangat kencang. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi Lela saja. Keesokan harinya, Lela teringat dengan perkataan Pak Polisi. Ia pun mulai penasaran siapa anak Ibu Nur yang masih hidup di kampung ini. Dan setelah beberapa saat berpikir, Lela pun teringat dengan Rika, karena hanya dialah perempuan yang seumuran dengannya. Sehingga dari asumsi itu, akhirnya Lela nekat masuk ke kontrakan Rika secara diam-diam dengan mengambil kunci cadangan di saku celana adiknya yang sering merenovasi gendik rumah Rika. Saat mengecek sudut ruangan, Lela melihat ada sebuah keramik yang terpasang dengan janggal. Dan ternyata, di sana terdapat banyak sekali foto ibu-ibu yang telah berhasil disantut dengan kawat. Singkat cerita, setelah kepergian Lela dari kontrakan Rika, teror santet pun mulai mendatangi rumah Ibu Tuti. Ia diserang, bahkan kakinya pun menginjak kawat besi, seperti ibu-ibu lain. Lalu ketika di kamar mandi, dia terpeleset, kemudian tewas dengan keadaan tak biasa. Beberapa jam kemudian, Lela akhirnya kembali harus memandikan jenazah Ibu Tuti, di mana hal mistis pun terjadi. Tatkala jenazah Ibu Tuti seketika saja bangkit. Lalu pada tubuh Ibu Tuti terlihat kawat besi seperti hidup dan menjalar di bawah kulitnya. Namun beruntung, dengan kekuatan doa, besi itu pun berhasil dikeluarkan oleh Lela. Mendengar banyak kejanggalan akhir-akhir ini, para polisi terlihat datang, lalu memaksa masuk guna mengecek jenazah Ibu Tuti. Karena mereka yakin, jika kematian di kampung ini pasti ada penyebab lain. Pintunya! Saat Lela membuka pintu, dia pun dengan terpaksa berkata, jika mereka semua memang sengaja dilenyapkan, tapi dengan cara disantet oleh ilmu hitam. Dan pelakunya, tiada lain dan tiada bukan, dia adalah Rika, anak dari Ibu Nur. Jangan saling tuduh. Astagfirullahaladzim. Kamu kan pelakunya, Rika! Sudah. Entah kenapa, saat mengetahui hal itu, para warga mulai kesurupan massal. Di mana situasi tersebut pun dimanfaatkan Rika untuk pulang dan mengemasi barang-barangnya, karena dia takut jika nanti diamuk oleh para warga. Tetapi emak-emak ternyata lebih hebat dari Superman, bahkan lebih kuat ketika berada di jalan. Sehingga saat Rika hendak kabur, mereka pun berhasil menangkapnya. Melihat ibu-ibu yang tersulut emosi, Lela terlihat sangat puas. Terlebih lagi, dia adalah pelaku pelenyap ibunya. Kejadian ini ternyata sama persis seperti beberapa belas tahun yang lalu, di mana Ibu Nur mengalami nasib yang sama, yakni digerebek oleh massa, karena diduga telah merebut suami orang. Bahkan, wajah dari Ibu Nur ditempelkan pada pagar kawat yang ada di halaman rumahnya. Rika kecil tak sengaja melihat kejadian itu dari jendela rumah, sehingga pasti hatinya sangat merasa sakit. Dan saat ini, Rika yang sudah besar, ia pun berkata, jika semua santet yang dikirimkannya adalah bayaran untuk mereka semua, sampai-sampai ibunya menjadi bundir. Bertahun-tahun yang lalu kalian lakukan ini. Tetapi ucapan Rika tersebut tidak merubah sedikit pun niat ibu-ibu untuk berhenti menggebuk Rika. Lalu di sisi lain, arwah para ibu-ibu pun tampak senang melihat Rika menderita, terkecuali arwah Ibu Siti yang justru sebaliknya. Dia meminta Lela untuk menghentikan kekacauan ini. Hentikan, Lela. Lela yang sadar jika semua ini adalah salah, kemudian masuk ke dalam kerumunan untuk menghentikan.
Dan Arif yang melihat itu, ia pun mencoba mengikutinya untuk melindungi sang kakak dari kelakuan emak-emak. Namun naas, kelapa Arif dipukul centong panas dengan sangat keras, sehingga dia harus meninggalkan bumi untuk selama-lamanya. Beberapa tahun berlalu setelah Arif tiada, kemudian film diakhiri dengan Lela yang kini sudah menjadi pemandi jenazah profesional. Dan ketika ada jenazah yang ia mandikan, mengeluarkan susuk sate pada wajahnya, Lela memilih untuk diam dan menutup rapat-rapat aib tersebut. Tomat. Tamat. Setelah menonton film ini, saya jadi mempunyai pertanyaan. Apa alasannya dukun santet mengirim hal begituan pakai kawat, paku, jarum, dan lain-lain? Kenapa tidak pakai saja kulkas, motor, blender, mesin cuci? Kan lumayan. Hehehe. Dan pesan dari film ini adalah, orang yang memperhatikan aib orang lain tidak akan pernah mempunyai waktu untuk mengetahui aibnya sendiri. Bahkan orang tersebut ibarat lalat yang selalu mencari tempat kotor. Demikian dulu ulasan film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri, dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur film lainnya. Gracias.